Santapan Harian Senin 26 Juni 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang kelima, ayat yang ke-11 hingga pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak merenungkan firman-Mu serta berpegang selamanya. Dalam nama-Mu Kristus, kami memohon, mampukanlah kami. Amin. Ibrani 5 ayat 11-6 ayat yang ke-8. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sahabat Santapan Harian, pernahkah kita ingin menjelaskan sesuatu, tetapi ragu? Apakah lawan bicara saya bisa memahaminya? Seperti itu contohnya. Lalu kita menahan diri dan memutuskan untuk tidak berbicara. Keraguan itu dirasakan oleh penulis surat Ibrani. Dia hendak menjelaskan sebuah doktrin tingkat lanjut, tetapi khawatir bila kelompok orang Kristen tertentu tidak sanggup menerimanya. Ia merasa demikian bukan karena intelektual mereka rendah, tetapi karena mereka menyukai kenyamanan. Mereka hanya mau menerima susu, yaitu ajaran-ajaran yang mendasar saja, yang mudah dipahami dan tidak mengusik kenyamanan mereka. Mereka tidak siap untuk mencerna makanan keras yang berkaitan dengan kehidupan dan tingkah laku Kristen yang benar. Para pecandu susu ini dikhawatirkan adalah jemaat yang paling gampang murtad. Hari ini kita diajak untuk mengejar kedewasaan rohani dalam hal doktrin dan perilaku hidup. Ada masa ketika kita baru bisa memahami ajaran kekristenan yang mendasar. Namun seiring waktu, kita harus menjadi dewasa.
Caranya adalah dengan menambah pengenalan baru akan Allah dan mempraktekkan hidup Kristen yang benar. Ini berarti kita harus siap dikritik oleh firman Tuhan. Berkali-kali pola pikir dan perasaan kita harus dirombak. Ada banyak manfaat dari kedewasaan rohani. Kita bisa semakin mengenal Allah secara utuh. Kita bisa mengklaim janjinya dengan penuh keyakinan dan mengekspresikan karunia rohani secara bertanggung jawab. Hasilnya, kita menjadi pribadi yang tangguh, bukan anak-anak yang cengeng. Setelah melihat kebaikan dari kedewasaan rohani, kita seharusnya ingin cepat-cepat menjadi dewasa. Pasanglah target itu dan doakan. Buatlah tekad bahwa kita hanya akan mengenyangkan diri kita dengan doktrin-doktrin Kristen yang menyehatkan. Bukan dengan tren populer yang hanya pintar merangkai kata-kata yang menyejukkan telinga. Seperti lidah orang dewasa yang menikmati makanan orang dewasa, baiklah kita mencari dan menerima kebenaran Allah yang seutuhnya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkaulah sumber pertumbuhan dan kedewasaan kami. Tolonglah kami mengenali kurangnya pemahaman kami akan Engkau dan penuhilah kami lebih lagi dengan hikmat-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.